Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syahputra, NIM 23081070 130. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengubah ERD penjualan makanan online menjadi tabel basis data relasional. Nah, yang pertama kita lakukan membuka SAMPiPI kita untuk melihat MySQL atau database kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke shell atau ke terminal kita. Nah, di sini database yang saya buat berdasarkan ERD tersebut adalah food delivery. Nah, kita langsung masuk ke dalam database tersebut dengan menggunakan sintaksus food nama database kita. Nah, ketika sudah masuk, di sini dia di dalam database tersebut terdapat apa-apa saja di dalamnya. Ya, itu bisa kita lihat berdasarkan dari soal. Di sini dapat kita asumsikan bahwa apa-apa saja yang dapat menjadi tabel berdasarkan entitas-entitasnya, yaitu ada pembayaran, pemesanan, member, makanan, dan detail pemesanan. Nah, di sini kita bisa melihat isi dari database tersebut menggunakan sintaks show table. Nah, di sini sudah terdapat isi dari tabel tersebut, ada tabel detail pemesanan, makanan, member, ongkir, pembayaran, dan pemesanan. Nah, untuk melihat detailnya kita bisa menggunakan dex member. Nah, di dalam table member ini terdapat berbagai atribut yang bisa kita lihat di dalam soal. Seperti ini: member, ID, nomor telepon, alamat, instansi, nama member, dan password. Nah, di sini saya menambahkan beberapa atribut baru seperti username dan password. Kenapa saya menambahkan tersebut? Karena pada kenyataannya ketika kita membuat akun atau membuat akun di marketplace ataupun itu, kita mempunyai username dan mempunyai password untuk membuat akun tersebut. Makanya saya menambahkan atribut username dan password. Nah, bagaimana sih cara membuat tabel ini? Di sini kita bisa melihat show create table member. Nah, untuk membuat tabel ini kita bisa memasukkan sintak create table member. Yang pertama, ID member integer dengan tipe data integer. Nah, kenapa menggunakan tipe data integer? ID member itu kan berupa angka, jadi kita menggunakan tipe data integer dan constraint not null. Kenapa constraint not null? Karena ID member apa sih constraint not null itu? Not null itu artinya tidak boleh kosong. Makanya kita menambahkan constraint not null dan constraint auto increment. Nah, apa itu auto increment? Auto increment itu kita tidak pada saat mengisi value ID member, kita tidak perlu lagi mengisinya secara manual. Dia sudah tercetak secara auto dan terus bertahap. Dari misalnya 1, 2, 3 itu sudah tercetak otomatis ketika kita mengisikan value-nya. Yang kedua ada username dengan tipe data varchar. Di sini saya hanya membatasi ukuran dari username-nya itu sebanyak 10 karakter. Jadi ketika ada dimasukkan username dengan 11 karakter, dia menolak karena sudah kita batasi sebanyak 10. Dan menggunakan constraint not null, yang artinya field dari username ini tidak boleh kosong. Ya, selanjutnya ada nama member. Nah, nama member ini nama member
memiliki tipe data varchar yang saya batasi sebanyak 50. Sama seperti atasnya, menambahkan constraint 0 yang artinya tidak boleh kosong. Selanjutnya ada password. Kenapa saya di sini menggunakan varchar bukan integer? Nah, karena password itu bisa bervariasi antara angka dan huruf, makanya saya menggunakan varchar dan saya batasi sebanyak 30 karakter dan menggunakan constraint 0 yang artinya tidak boleh kosong. Selanjutnya ada instansi menggunakan tipe data varchar yang saya batasi sebanyak 50 karakter dan menggunakan constraint 0. Selanjutnya adalah tanggal registrasi. Nah, di sini memiliki tipe data yang berbeda, yaitu menggunakan tipe data date. Tipe data date memiliki arti kalau diisi menggunakan format years, month, dan day. Artinya di sini hanya menampilkan tanggal saja dan memiliki constraint 0, artinya tidak boleh kosong. Selanjutnya ada email yang memiliki tipe data varchar yang dibatasi sebanyak 30 dan dengan constraint 0. Selanjutnya adalah nomor telepon. Nah, di sini juga berbeda menggunakan tipe data big-in. Kenapa big-in? Integer hanya dapat menampung 11 digit angka, sedangkan nomor telepon itu 12 digit angka, makanya kita menggunakan big-in yang dapat menampung 20 digit angka dan menggunakan constraint 0. Selanjutnya adalah alamat yang menggunakan tipe data varchar yang saya batasi sebanyak 50 dan menggunakan constraint 0. Nah, ini ada primary key. Primary key artinya di dalam satu tabel itu, terutama di ID member, dia dicetak value-nya tidak boleh ada yang sama. Nah, karena di ID member sudah ada primary key dan auto increment, maka setiap kita masukkan nilai value, dia sudah dicetak auto secara terus menerus, tapi nilainya tidak ada yang sama. Kita misalkan, kita bisa melihat contohnya dengan melihat isi di dalam tabel tersebut. Nah, di sini ID membernya mempunyai primary key, artinya tidak ada nilai yang sama, username, memiliki tipe varchar, nama member, varchar, password, instansi, dan tanggal. Begini contoh tabel format tipe data date yang menggunakan tahun, bulan, dan date, email, nomor telepon, dan alamat. Oke, selanjutnya masuk ke tabel yang kedua, yaitu makanan. Makanan. Nah, di dalam makanan terdapat berbagai field. Yang pertama ada ID makanan yang menggunakan tipe data integer. Oh ya, kita belum melihat sintak pembuatan dari tabel tersebut. Show create tabel makanan. Nah, di sini kita menggunakan format create table makanan. Nah, di dalam tabel makanan ini kita mengisikan ID makanan dengan tipe data integer, not null, dan auto increment seperti yang di atas tadi untuk mencetak nilainya secara auto. Selanjutnya ada deskripsi, memiliki tipe data varchar yang saya batasi sebanyak 50 karakter dan not null. Yang ketiga ada nama makanan, memiliki tipe data varchar dan not null. Yang keempat ada harga makanan, tipe data integer dan not null. Yang kelima ada berat makanan, tipe data varchar. Kenapa berat makanan tidak dibuat integer? Karena di sini kita bisa menambahkan ounce, kilogram. Oleh karena itu kita menggunakan tipe data varchar yang saya batasi sebanyak 10 dan constraint not null. Foto makanan menggunakan blob. Nah, tipe data blob ini tipe data yang menampung jumlah menampung seperti foto, video, audio di dalam database, makanya menggunakan tipe data blob dan constraint not null. Selanjutnya ada stock menggunakan tipe data integer dan not null. Nah, di sini primary key dari tabel makanan terdapat di ID makanan yang udah di auto increment. Jadi ID makanannya itu nggak kita masukkan lagi, sudah dicetak secara auto. Nah, untuk contohnya kita bisa melihat. Nah,
di sini ada ID makanan, ada deskripsinya, ada nama makanannya, ada harga makanan, berat makanan, foto makanan. Nah, foto makanan ini ditampung di dalam format JPEG. Nanti database ini dipanggil untuk menampilkan foto tersebut. Dan ini ada stok. Nah, ID makanannya dicetak secara auto increment dan primary key. Dan tidak ada nilai yang sama. Nah, untuk selanjutnya ada ongkir. Nah, dex ongkir. Nah, di sini hanya memiliki 3 field. Pertama ada ID ongkir. Oke, kita show create table ongkir. Nah, membuat table ongkir seperti membuat table pada table sebelumnya, ada yang pertama dimasukkan ID ongkir dengan tipe data integer, constraint not null, dan auto increment. Yang kedua ada provinsi, tipe data varchar, dan constraint not null. Yang ketiga ada harga dengan tipe data integer, constraint not null. Primary key di dalam tabel ongkir ini terdapat di ID ongkir. Sama seperti tabel-tabel lainnya, ID ongkir dicetak secara auto increment atau secara auto. Jadi tidak ada tipe value di dalam ID ongkir itu yang sama, dan kita tidak mencetaknya secara manual, jadi sudah auto. Untuk melihat contohnya, from ongkir. Nah, ini kita bisa melihat ID ongkirnya dicetak secara berbeda. Dan pada ID ongkir 1 itu terletak di Aceh dengan harga 110. Ini saling berhubungan dengan tabel-tabel lainnya. Selanjutnya dex pemesanan. Nah, show table pemesanan. Nah, untuk membuat tabel pemesanan ini memiliki banyak field. Yang pertama adalah ID pemesanan dengan tipe data integer dan constraint not null yang dicetak secara auto increment. Yang kedua, tanggal pemesanan dengan tipe data date yang memiliki constraint not null. Yang ketiga adalah tanggal pengambilan dengan tipe data date dan constraint not null. Yang keempat, jumlah pemesanan dengan tipe data integer dengan constraint not null. Yang kelima adalah ID member dengan tipe data integer dan constraint not null. Yang kelima ada status. Nah, sini kita menggunakan tipe data enum. Enum itu artinya value yang kita isi hanya boleh berada di dalam apa saja yang kita masukkan di dalam enum. Di sini yang saya masukkan di dalam enum ada sedang diproses, dalam pengiriman, dan selesai. Jadi ketika kita memasukkan nilai value status itu hanya boleh sedang diproses, dalam pengiriman, dan selesai. Tidak boleh selain ini. Jika selain ini maka dia mengalami error atau tidak diterima dan memiliki constraint not null. Selanjutnya adalah alamat tujuan dengan tipe data text. Kenapa tipe data text bukan wajar? Karena alamat tujuan hanya berupa huruf saja, jarang sejari angka, maka saya menggunakan teks untuk lebih efisien dengan constraint not null. Selanjutnya ada total belanja dengan tipe data integer dengan constraint not null. Yang keenam ada ID ongkir dengan tipe data integer dengan constraint not null. Nah, primary key di dalam tabel pemesanan ini seperti biasa ada ID pemesanan yang dicetak secara auto increment. Nah, di sini kita memiliki primary key yang ada yang berada di tabel arrow lain. Nah, oleh karena itu kita menggunakan foreign key untuk menghubungkan antara primary key tabel yang sebelumnya dengan field yang berada di tabel pemesanan. Artinya nilai yang ada pada tabel sebelumnya itu terhubung dengan nilai yang ada di tabel ini. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat contoh.
pada tabel ini kenapa ID pemesanannya tidak 12, sebelumnya saya sudah mencatat namun saya delete, jadi tercetak 345. Selanjutnya ada tanggal pemesanan, tanggal pengembalian, dan jumlah pemesanan. Nah, maksud ID member ini ID membernya berapa? 2. Berarti kita lihat di atas dengan ID membernya 2 siapa? ID membernya 2, Irfan 99, nama member Irfan Saputra. Nah, di situ dia memesan 10 barang dengan tanggal segini, dengan tanggal pengembalian tersebut, statusnya sedang diproses, alamat tujuan Asrama Tamiang dengan total belanja segini, dan memiliki ID ongkir 1. Coba kita lihat ongkir tadi dengan ID 1 total belanja 110, apakah sama? Nah, ini ID ongkir yang pertama memiliki harga 110.000 ya. Jadi fungsi foreign key ini adalah menghubungkan nilai tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Jadi kita tidak perlu memasukkan nilai. Jadi, ini berfungsi untuk menghubung. Ini berfungsi agar tidak ada kesalahan nilai. Selanjutnya adalah dex detail pemesanan. Pemesanan. Nah, di dalam tabel detail pemesanan, show table pemesanan. Nah, di dalam membuat tabel detail pemesanan kita memasukkan ID detail pemesanan sebagai primary key-nya dengan tipe data integer, constraint not null, dan dicetak secara auto increment. Yang kedua, ID pemesanan ya yang kita ambil dari tabel pemesanan dengan tipe data integer dan constraint not null. Yang ketiga ada ID makanan dengan tipe data integer, constraint not null. Selanjutnya adalah subtotal harga dengan tipe data integer dan constraint not null. Nah, di sini kan bisa dilihat primary key-nya ID detail pemesanan yang dicetak secara auto increment. Nah, di sini terdapat dua foreign key, artinya ada dua field yang sama dengan tabel sebelumnya, yaitu ID pemesanan dan ID makanan. Nah, nilai yang ada di ID pemesanan di tabel sebelumnya, jika kita masukkan nilai di detail pemesanan, maka dia akan tercetak sama di tabel yang ini. Bisa kita lihat sebagai contoh. Nah, ID detail pemesanan 2, 3, 4, ID pemesanannya 3, ID makanannya 1 dengan subtotal harga 110.000. Coba kita lihat ID pemesanannya 3, ID makanannya 1. ID pemesanannya 3, total belanja 110, ID makanannya 1. ID makanannya 1. ID makanannya 1. Nah, berarti di sini dia hanya memesan coklat piscok sebanyak 10 buah. Jika di total 150.000, mungkin ada diskon mah, jadi tinggal 110.000. Oke, selanjutnya adalah teks pembayaran. Show trade pembayaran. Nah, di dalam membuat tabel pembayaran kita masukkan field ID pembayaran dengan tipe data integer, constraint not null, dan auto increment. Yang kedua, bukti pembayaran. Nah, di sini kita melakukan tipe data timestamp or null. Tipe data timestamp ini adalah menunjukkan tipe data timestamp ini menampilkan bukti pembayaran berupa timestamp ini. Bukti timestamp ini
menampilkan nilai tahun, bulan, dan waktu. Jadi current time unupdate current berdasarkan waktu terupdate-nya. Yang ketiga metode pembayaran dengan tipe data N6. Sini isi dari N6-nya tunai, card debit, dana OVO dengan constraint not null. Yang keempat ada ID pemesanan dengan tipe data integer, constraint not null. Yang kelima tanggal pembayaran dengan tipe data date, constraint not null. Yang keenam nominal pembayaran tipe data integer dengan constraint not null. Yang ketujuh keterangan tipe data voucher dengan constraint not null. Nah, primary key dari tabel pembayaran ini terletak pada ID pembayaran yang dicetak secara auto increment. Nah, di sini hanya memiliki satu foreign key, yaitu ID pemesanan yang saling terhubung di tabel pemesanan. Nah, untuk melihat isi dalam tabel pembayaran, nah, ID pembayarannya palingan, bukti pembayarannya ini menggunakan tipe data timestamp dicetak berdasarkan waktunya. Dengan metode pembayaran ada tunai, dana, ID pemesanannya 3, tanggal pembayarannya pada hari yang sama, ini satu hari ini, dengan nominal pembayaran dengan ada sedikit keterangan. Nah, mungkin sekian pembahasan bagaimana mengubah ARD menjadi tabel database relasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.